Kita lanjut bahas Sising di episode chapter 58. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Agung telah kembali ke dunia dan memutuskan untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik dengan seluruh kekuatannya. Demi mewujudkan ambisi besarnya itu, sang raja ingin menyingkirkan semua pihak yang dia rasa menjadi sebuah penghalang. Dan kali ini, target dari Raja Agung adalah menaklukkan klan Ashura. Dia telah mengirimkan 3 pilar dari era kebangkitan, yaitu Hakim Pemburu Darah, Nyonya Tanpa Wajah, dan Pertapa Penjaga Besi untuk memimpin perang melawan Ashura. Divisi yang mereka pimpin itu dinamakan dengan divisi yang tidak terkalahkan, yang pada saat ini telah mengepung kota besar Ashura. Pertempuran berdarah pun pecah. Kekuatan dari Dewa Perang Ashura yang tidak tertandingi di dunia membuat kelompok dari era kebangkitan kewalahan, dan mereka harus masuk dalam pertempuran yang keras dan tidak terduga. Nyonya Tanpa Wajah yang melawan Ratu Huji pun pada saat ini berniat untuk merebut wajah dari sang ratu untuk dipakainya sendiri. Namun Ratu Huji tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena Ratu Ashura itu kali ini sudah marah dan akan memenggal kepala dari Nyonya Tanpa Wajah. Kekuatan dari era kebangkitan tidak ada habisnya, karena mereka didukung oleh kekuatan pikiran yang dikirimkan oleh Raja Agung dan disimpan dalam bola hitam raksasa. Energi di dalam bola itu terus mengalir pada kelompok era kebangkitan. Selama mereka masih hidup dan belum mati dalam pertarungan, maka mereka tidak akan kelelahan dan energi mereka akan selalu terisi. Namun untuk saat ini, banyak dari anggota era kebangkitan telah dibantai oleh pejuang Ashura. Mereka yang telah mati tidak akan bangkit lagi, dan pasokan energi dari bola hitam besar raksasa juga akan terputus. Para pejuang Ashura itu benar-benar lawan yang tidak bisa diremehkan. Mereka sangat bersemangat di dalam pertarungan. Semakin mereka terluka, maka mereka akan semakin kuat. Hal ini benar-benar membuat kelompok era kebangkitan harus menyerap kekuatan pikiran bola hitam raksasa dalam jumlah yang cukup banyak. Dan seketika energi di dalam bola raksasa itu berkurang dengan cepat. Pada saat ini Suma yang sudah marah pun menghajar Pertapa Penjaga Besi secara brutal. Berbagai pukulan dari tangan api Suma tidak terbendung dan membuat Pertapa Penjaga Besi kewalahan. Dia harus menerima serangan bertubi-tubi dari putra Raja Gila tersebut. Suma yang jiwa tempurnya sudah membara tidak akan memberikan ampunan pada Pertapa Penjaga Besi. Dia memberikan serangan super cepat dan berhasil mengenai dada dari sang Pertapa. Namun Suma tidak berhenti sampai di situ. Dia terus melakukan pukulan api berputar dan menghajar wajah dari Pertapa Penjaga Besi tanpa bisa dia hindari. Ketika Pertapa Penjaga Besi terpental ke udara, Suma juga langsung muncul di atas Pertapa dan menyerang dadanya dengan keras dari atas. Sang Pertapa pun benar-benar tidak mampu melakukan perlawanan. Dirinya tidak menyangka akan tertekan sampai seperti ini, padahal lawannya hanyalah seorang bocah. Serangan Suma itu membuat Pertapa Penjaga Besi muntah darah. Namun karena dia bukan manusia seutuhnya, istilah kata Pertapa Penjaga Besi ini adalah seorang zombie, maka darah yang dia muntahkan berwarna seperti lumpur. Pikiran dari Pertapa Penjaga Besi pun menjadi pesimis, karena semakin dia akan melawan, maka dirinya semakin tidak mampu bergerak. Dan pada akhirnya, srak! Tangan dari Pertapa Penjaga Besi pun patah begitu saja. Raja Agung yang berada jauh di sana pun merasakan ketidakberdayaan dari Pertapa Penjaga Besi. Hal ini juga membuat sang Raja Agung menjadi sedikit panik. Raja Agung kemudian memberikan kata-kata motivasi untuk Pertapa Penjaga Besi dengan kekuatan pikiran. Sang Raja pun mengatakan, "Pertapa, tidak ada yang mengenalmu lebih baik dariku. Kamu memiliki keinginan yang kuat. Jangan ragu, percayalah padaku, karena aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengirimkan lebih banyak kekuatan pikiran pada dirimu tanpa henti." Dan dalam sekejap, serabut energi hitam dalam jumlah yang banyak mengalir ke tubuh Pertapa Besi. Namun Suma tidak takut dengan hal itu. Dan kini, Suma pun mengeluarkan teknik putaran Dewa Perang. Tubuh Suma pun seketika berputar layaknya sebuah Beyblade yang siap menghantam lawannya dengan keras. Dan akhirnya, Suma pun meluncur dengan teknik tendangan Dewa Perang menerobos istana surga. Dia pun dengan cepat dan kuat menendang leher dari Pertapa Penjaga Besi sampai sang Pertapa terseret ke udara dan menghancurkan bangunan yang dia lewati. Tubuh Pertapa pun masih terbawa jauh melayang ke udara oleh teknik dari Suma. Seketika Pertapa Penjaga Besi berteriak dengan keras karena kekuatan dari tendangan Suma itu menembus leher dari sang Pertapa, di mana hal itu membuat tulang leher Pertapa Penjaga Besi pun patah. Pertapa Penjaga Besi pun kali ini melihat ke arah langit sambil berkata, "Langit, kenapa semuanya harus seperti ini? Apakah misiku akan gagal?"
siapa sebenarnya diriku ini? Siapa aku? Siapa? Cerita kemudian flashback pada kehidupan masa kecil dari Pertapa Penjaga Besi. Dulu nama asli dari Pertapa Penjaga Besi itu adalah Ben Sansu. Dia adalah anak dari Ren Sansu, seorang putra raja yang menjadi pemimpin dari para menteri. Istilah kata kalau di Konoha seperti bapak menstruasi alias menteri segala situasi yang mengatur hilang dan munculnya COVID-19. Meskipun hidup di dalam kalangan orang kaya, hal itu tidak membuat Ben Sansu bahagia. Bahkan masa kecilnya yang indah seolah-olah menghilang. Ben ini lahir di kota Taiping Seng, yang merupakan kota yang mayoritas orangnya kaya semua. Keluarga Ben ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Bahkan orang-orang merasa iri dengan kekayaan keluarga Ben yang tidak pernah habis dimakan 7 turunan dan 7 tanjakan. Suatu hari kakek dari Ben Sansu alias si raja berulang tahun. Ben pun dipanggil untuk merayakan ulang tahun kakeknya itu dan disuruh mengucapkan selamat ulang tahun pada sang kakek. Namun bukannya kata-kata ucapan yang keluar dari mulut Ben, melainkan dia berkata, "Kakek, aku tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Kenapa orang-orang di luar sana kedinginan dan kelaparan di pinggir jalan? Mereka semua mati dalam keadaan miskin. Dan kita yang berada di tempat ini setiap hari hanya bersenang-senang, minum anggur dan pesta daging. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Apakah benar bahwa orang miskin tidak memiliki kesempatan untuk bahagia? Kakek, kamu telah menyakiti banyak orang. Apa yang aku lihat tentang dirimu hanyalah dosa-dosa yang menumpuk di pundak. Kamu kaya, kamu mulia, bisa memiliki umur yang panjang. Dan aku ingin tahu, apakah masih ada kebenaran dan juga keadilan di dunia ini? Jika masih ada, di mana aku bisa menemukannya?" Kata-kata dari Ben itu sontak membuat kakek raja dan juga ibu Ben serta semua orang yang berada di tempat itu menjadi kaget. Kenapa Ben berbicara seperti itu? Setelah beranjak dewasa, Ben yang sudah tidak kuat dengan kehidupan di dalam keluarganya pun memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Karena sejak kecil, dia telah terlatih hidup di dalam kesepian. Hal ini membuat cara berpikir Ben tidak seperti anak-anak di usianya. Ben pun selalu memikirkan tentang dunia ini. Dan saat ini, umur dari Ben Sansu sudah beranjak 16 tahun. Dia pun akan memulai perjalanan barunya. Ben pun meninggalkan rumah dalam keadaan telanjang bulat. Karena dia berpikir semua hal yang ada di dalam rumah itu penuh dengan dosa. Makanya Ben tidak akan membawa satupun barang dari dalam rumahnya. Dia lebih memilih untuk tidak berpakaian daripada harus memakai barang-barang yang berlumuran dengan dosa. Kepergian Ben itu membuat para pelayan panik dan akan segera melapor pada tuan mereka. Karena pada saat ini di luar juga sedang turun hujan salju dan hawanya sangat dingin. Namun Ben sudah membuat keputusan. Dia melangkah jauh dari rumahnya yang selama ini telah dia tinggali. Mata dari Ben pun terlihat penuh dengan beban. Dia terus melangkah dan mengatakan, "Sama sekali aku tidak akan kembali." Ben merasa kehidupannya selama ini tidak benar dan dunia ini tidak adil. Di luar sana banyak orang yang tertindas, dan Ben telah memutuskan untuk merasakan bagaimana rasa sakit yang orang-orang miskin itu rasakan di luar sana. Ben pun hidup sebagai seorang gelandangan. Dia tidur di mana saja dan memakai pakaian seadanya dari kain yang dia temukan. Ben telah mencoba menjauh dari kehidupan kaya raya, namun dari hasil korup dan perbuatan jahat. Dan kali ini, Ben pun duduk sendirian untuk mencoba merasakan menjadi orang miskin dan kelaparan. Tidak lama kemudian, Ben pun didatangi ibu-ibu tua yang langsung memberikannya makanan berupa ubi. Ben kemudian melirik ubi itu, dan tiba-tiba saja mata sayu Ben Sansu kali ini terlihat sangat marah. Dia kemudian berkata, "Korupsi. Makanan ini hasil dari korupsi. Ada faktor kejahatan dalam makanan ini yang tidak terhitung jumlahnya dan terus-menerus merayap. Terlalu menjijikkan." Karena pada saat ini pikiran dari Ben sepertinya sudah rusak. Semua hal yang dia lihat hanyalah barang yang kotor. Bahkan ubi yang dia lihat seolah-olah seperti bakteri yang menjijikkan. Ben pun memukul mangkok yang berisi ubi itu sampai terlempar. Hal ini membuat sang ibu tua yang memberikan makan pada Ben pun menjadi terkejut. Ben kemudian berteriak, "Pergilah, aku tidak suka hal-hal yang korup. Apa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini?" Si ibu tua itu pun sontak menjadi ketakutan. Dia hanya ingin menolong Ben, namun malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Ben kemudian meraih tongkatnya dan dia melanjutkan perjalanan.
Dia menyusuri dunia ini sebagai pertapa untuk menemukan apa yang dia cari. Ben terus berjalan tanpa henti. Dia benar-benar berharap bisa pergi dari dunia ini. Selama perjalanan itu, Ben melihat bahwa kejahatan datang dari siapapun dan juga dimanapun. Semua hal yang dia lihat benar-benar kotor dan buruk. Ben pun ingin tahu sebenarnya dari mana seluk-beluk korupsi dan kejahatan itu berasal. Namun dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Pada akhirnya, Ben Sansu memutuskan untuk pergi ke puncak gunung. Dia berharap bisa menemukan jawaban dan kedamaian yang dia cari selama ini. Namun kenyataannya, dia masih kecewa dan tidak menemukan apapun. Ben kemudian berpikir bahwa semuanya tidak sempurna. Bahkan langit dan bumi juga tidak sempurna. Keindahan di dunia ini pun juga tidak ada yang sempurna. Setelah berjalan selama 30 tahun dengan menjalani kehidupan yang menyiksa diri sendiri, pada akhirnya Ben merasa sangat kelelahan. Dia pun berbaring dengan tenang untuk beristirahat. Tubuhnya yang kurus dan kelelahan pun tertidur di puncak gunung selamanya. Dan dia tidak pernah bangun lagi. Dan tiba-tiba saja kali ini Ben membuka matanya yang sudah lama terpejam. Namun ternyata dirinya sudah berada di alam yang berbeda. Ini hanyalah jiwa dari Ben yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kejahatan. Namun jiwa itu kali ini terperangkap di dalam jurang alam baka. Di tempat itulah Ben bertemu dengan Raja Agung dan dia menjadi muridnya. Awalnya Ben kaget ketika melihat sosok hitam di depannya dengan banyak orang di belakang yang mengikutinya. Ben kemudian bertanya, "Siapa kau?" Sosok hitam itu pun menjawab, "Aku adalah jawaban yang kamu cari. Jawaban untuk semua pertanyaanmu." Dan ini adalah untuk pertama kalinya Ben Sansu merasa menemukan apa yang dia cari selama ini. Ben merasa inilah kebahagiaan yang ingin dia kejar seumur hidupnya. Dan sekarang semua jawaban dari pertanyaan yang dia miliki ada di depannya. Ben kemudian bersujud pada Raja Agung sambil berkata, "Aku bahagia. Aku benar-benar bahagia karena bisa bertemu dengan Anda yang telah ku cari selama ini." Ben kemudian menangis. Dia tidak menyangka selama pencarian yang panjang, pada akhirnya dia bisa menemukan Raja Agung sebagai sosok yang dia cari-cari selama ini. Ben kemudian memeluk erat kaki dari Raja Agung dan dia berteriak, "Benar, benar, ini adalah benar. Anda adalah yang ku cari. Aku bahagia telah menemukan Anda." Kita kembali pada keadaan saat ini, di mana tubuh dari pertapa yang tidak berdaya penuh dengan luka dan tulang leher yang patah karena serangan Suma pun masih memiliki kesadaran. Dia kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa aku ini?" "Aku adalah pertapa penjaga besi. Itulah nama baru yang telah diberikan Raja Agung kepadaku. Nama itu mewakili kehidupan baruku. Dia ingin aku sekuat besi dan menjaga ide-ide dari Raja Agung dengan tekad yang kuat. Jadikan dunia ini bebas dari kotoran supaya menjadi dunia yang sempurna." Raja Agung dari jarak jauh pun berteriak, "Pertapa, jangan goyahkan kepercayaanmu. Kamu pasti akan kembali sebagai pemenang karena aku sangat percaya kamu bisa." Mata dari pertapa penjaga besi pun terbelalak setelah mendapatkan teriakan semangat dari Raja Agung. Namun kali ini Suma sudah berada tepat di hadapan pertapa penjaga besi dan siap memberikan serangan pamungkasnya. Suma pun dengan cepat menggunakan keempat jarinya untuk membunuh pertapa penjaga besi. Namun sang pertapa memegang kepalanya. Dia kemudian menarik kepala itu dan mengembalikan tulang-tulang lehernya yang patah. Seketika tulang-tulang leher pertapa penjaga besi kembali pada posisi semula. Dan pertapa pun langsung berteriak. Kekuatan kepercayaan yang tidak terkalahkan. Mata dari pertapa penjaga besi pun menyala berwarna merah. Darah berwarna lumpur juga keluar dari mulutnya. Dan akhirnya ledakan besar pun terjadi di udara akibat benturan serangan dari Suma dan juga pertapa besi. Serangan super cepat dan kuat pun tercipta sampai membuat darah seperti air hujan mengenai tembok bangunan. Pertapa pun kehilangan banyak darah dari tangannya yang telah patah. Dia pun mendarat di tanah setelah melakukan duel udara dengan Suma. Begitu juga dengan Suma yang kali ini juga mendarat di tanah. Namun tiba-tiba saja banyak darah keluar dari tubuh Suma. Karena pada saat ini kepala Suma telah terpenggal oleh pertapa penjaga besi. Namun jiwa tempur Suma belum padam. Meski tanpa kepala, tubuh Suma masih berdiri. Dan kepala Suma pun kali ini menggelinding jauh dari tubuhnya. Kepala itu kemudian tergeletak di lantai. Namun belum kehilangan kesadaran. Tatapan mata Suma masih tajam.
Dan kini kesadaran Suma dibawa masuk ke dalam pikirannya. Di sana dia berkata, "Ayah, aku berlatih setiap hari dengan para pejuang yang ada di kota. Jika cederaku tidak terlalu serius, aku akan berkelahi setiap hari. Dan aku merasa bahwa aku telah membuat kemajuan yang besar. Aku telah bekerja keras dan lebih keras dari siapapun. Apakah kamu akan mengakuiku, Ayah? Tidak peduli seberapa sulitnya yang kualami, aku pasti akan menjadi pejuang yang hebat di klan Ashura ini. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tolong percayalah padaku." Namun sang raja tidak menjawab ucapan dari Suma. Dan tiba-tiba saja sosok dari raja gila kini menjadi retak seperti kaca. Semakin lama, retakan itu semakin banyak dan perlahan menjadi hancur. Suma yang melihat hal itu pun berteriak, "Ayah raja!" Namun teriakan Suma itu tidak berarti apapun, karena kaca dari Raja Gila Rahu telah hancur sepenuhnya. Kaca itu benar-benar runtuh tanpa sisa. Suma pun berteriak, "Jangan pergi, Ayah. Apa kau pikir aku tidak akan bisa melakukannya? Ayah, aku sudah berusaha semampu yang aku bisa. Ayah, tolong kembalilah." Dan kini, seketika pikiran dari Suma pun berada di dalam ruangan yang gelap gulita. Kesadaran Suma pun juga perlahan mulai menghilang. Bahkan jiwa tempur di tubuhnya juga perlahan padam. Dan akhirnya, tubuh Suma yang tadinya berdiri, kali ini dia menjadi tumbang. Tubuh Suma pun benar-benar ambruk tidak berdaya. Pertapa besi yang melihat hal itu pun hanya terdiam sambil mengatur nafasnya. Pertapa pun memandangi tubuh Suma dengan penuh rasa geram karena dia hampir saja kalah oleh bocah kecil itu. Namun pada akhirnya yang menjadi pemenang tetaplah Pertapa penjaga besi. Semua ini tidak luput dari bantuan Raja Agung yang telah memasok energi dalam jumlah yang banyak ke dalam tubuh Pertapa penjaga besi. Sampai-sampai energi di dalam bola hitam besar pun berkurang lebih dari setengah hanya untuk Pertapa penjaga besi seorang diri. Pertapa pun kali ini memegangi lehernya karena dia masih merasakan sedikit sakit. Dia kemudian memutarkan leher itu dan berharap rasa sakitnya akan segera menghilang. Dan kini Pertapa penjaga besi mendapatkan kembali leher yang tidak ada cedera. Semua tulangnya telah sembuh. Semua ini berkat kepercayaannya pada Raja Agung, karena Pertapa percaya bahwa Raja Agung tidak akan mengecewakannya. Yang harus Pertapa penjaga besi lakukan hanyalah menjadi pengikut yang setia dengan penuh keteguhan, dan pasti itu juga akan membawanya pada kemenangan. Raja Agung kemudian berkata, "Pertapa, kamu adalah murid yang paling aku banggakan dan bisa kuandalkan." Energi di dalam bola hitam besar benar-benar terkuras. Pertapa kali ini berteriak penuh dengan rasa senang karena telah berhasil mengalahkan Suma yang hampir menewaskan dirinya. Pertapa penjaga besi pun melihat dengan mata yang tajam dan dia mengatakan bahwa ini semua baru permulaan, karena dia akan segera menyelesaikan tugas ini dan seluruh klan Ashura harus segera mati. Dan tiba-tiba saja mata dari Pertapa penjaga besi dibuat kaget karena dia melihat tangan seorang Ashura mengambil kepala Suma. Dan Ashura itu kemudian berjalan mendekati tubuh Suma. Tidak lama setelah itu, kepala Suma yang patah disambungkan kembali dengan tubuhnya. Yang ternyata itu adalah sang Raja Gila Rahu. Dia pun telah muncul di kerajaan Ashura setelah sekian lama menghilang tanpa adanya kabar sedikit pun. Sang Raja kali ini memandangi tubuh Suma yang telah terluka. Tatapan mata dari Suma masih terlihat kosong. Sang Raja Gila yang melihat putranya itu sedikit tersenyum karena dia bangga Suma bisa menjadi kuat sampai sejauh ini, bahkan tanpa bimbingan darinya sedikit pun. Tubuh Suma pun pada saat ini masih terkapar dan belum ada tanda pergerakan. Sang raja yang masih memandangi tubuh anaknya itu kemudian berkata, baiklah." Dia kemudian berdiri dan masih memandangi tubuh sang putra. Apakah sang putra akan mati atau tetap hidup? Sang Raja Gila sendiri tidak bisa memastikan hal itu. Pertapa penjaga besi yang melihat Raja Gila, dia kemudian berkata, "Raja Gila yang legendaris, akhirnya kamu datang juga." Dan kini sang Raja Gila mengaktifkan auranya. Dia pun mulai melangkah maju. Sang raja kemudian menginjak tanah dengan sedikit memberikan tekanan. Dan tiba-tiba saja aura yang tajam menyerbu Pertapa besi. Hal ini sampai membuat tubuh dari Pertapa besi bergeser dari tempatnya. Dia kemudian berkata, "Apa ini? Aku tidak melihat adanya serangan pedang. Lagi pula,
juga tidak ada angin yang berhembus. Apakah ini aura dari Raja Gila? Benar-benar aura yang tajam. Hanya dari gerakan kaki saja sudah menimbulkan serangan sekuat ini. Dan kini Raja Gila Rahu bersiap untuk melakukan gerakan yang lain, yang ternyata dia meraih pedang iblisnya sebagai pertanda bahwa dia sudah siap melakukan pembantaian. Dengan pedang itu, tidak akan pernah ada musuh yang bisa lolos dari sang Raja Gila. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah pertapa penjaga besi akan menghadapi kekuatan dari Raja Gila Rahu karena dia sudah mencelakai anak dari sang raja? Dan apakah Raja Agung akan turun tangan setelah dirinya melihat Raja Gila Rahu telah muncul di kerajaan Asyura? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.